Yang terhormat Ibu Yusna Kasmilawati FPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian Bahasa Indonesia SD2, kami dari kelas 4A semester 3 perguruan tinggi STIP PGRI akan memaparkan materi yang berjudul Morfologi dan Sintaksis Bahasa Indonesia. Sebelum kami memaparkan materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri, Eva Selviani, dengan NPM 3062056148. Yang kedua, Khadijah Firda Maulia, dengan NPM 3062056087. Yang ketiga, Saribagus Khalifah, dengan NPM 3062056036. Yang keempat, Jumiati Agustina, dengan NPM 3062056186. Yang kelima, Dia Mulyani, dengan NPM 3062056111. Kemudian Nur Aina dengan NPM 3062056197. Selanjutnya Nurul Jariah dengan NPM 3062056153. Dan yang terakhir Yani Raini dengan NPM 3062056169. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Pengertian morfologi menurut para ahli. Yang pertama menurut Zainal Arifin dan Juwaiyah. Mereka memberikan pengertian bahwa morfologi yaitu ilmu bahasa tentang seluk-beluk bentuk struktur kata. Yang kedua menurut J.W.M. Dirhaar memberikan pengertian bahwa morfologi merupakan salah satu cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal tulisan. Yang ketiga menurut Ramlan memberikan pemahaman morfologi yaitu bagian dari ilmu bahasa yang khusus membicarakan struktur kata dan pengaruh perubahan struktur kata kepada arti kata. Yang keempat menurut Rusmaji 1993, morfologi mencakup kata, bagian, dan proses. Dari pengertian morfologi tersebut bisa disimpulkan bahwa morfologi yaitu tata kelola bahasa yang dipakai dalam pembentukan kalimat agar sistematis dan juga mudah dicerna oleh khalayak ramai karena identik dengan proses dan penggunanya. Contoh morfologi pada hewan. Berbagai hewan yang terdapat di muka bumi ini mempunyai cara beradaptasi yang berbeda karena menyesuaikan diri dengan lingkungan habitatnya. Salah satunya adalah belalang. Morfologi belalang merupakan jenis serangga yang memakan tumbuhan. Belalang mempunyai satu pasang antena, dua mata majemuk dan warnanya kecoklatan. Belalang juga mempunyai dua pasang sayap depan yang ukurannya sempit dibandingkan dengan sayap belakangnya. Morfem dalam pembentukan kata. Morfem adalah satuan bahasa yang turut serta dalam pembentukan kata dan dapat dibedakan artinya. Morfem dapat juga dikatakan unsur terkecil dari pembentukan kata dan disesuaikan dengan aturan suatu bahasa. Pada bahasa Indonesia, morfem dapat berbentuk imbuhan. Misalnya kata praduga memiliki dua morfem yaitu pra dan duga. Kata duga merupakan kata dasar penambahan morfem pra menyebabkan perubahan arti pada kata duga. Jenis morfem dalam pembentukan kata. Ada morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam ucaran
Selain itu, morfem bebas juga morfem yang memiliki makna tanpa bantuan morfem lain. Contoh seperti rumah, sehat, makan, damai, minum, ambil, potong, dan gali. Morfem terkait. Morfem terikat adalah tidak memiliki makna leksikal. Artinya, morfem itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan morfem lain. Morfem terikat ini terbagi menjadi dua, yaitu morfem terkait secara morfologis berupa prefiks awal, infiks sisipan, ada sunfiks akhiran, ada bentuk unsur gabungan, bisa contohnya antara, semi, gitu. Ada kritikan. Nah, yang kedua itu morfem terikat secara siktensis berupa preposisi, kata tugas seperti yang, dan, dengan, tetapi, walaupun, meskipun, karena, sebab, sedangkan. Pengertian afiksi. Afiksi sering disinosikan dengan proses pembubuhan infiks atau imbuhan. Amfikasi atau proses pembubuhan ialah pembentukan kata dengan cara melekatkan amfis pada bentuk dasar. Hasil anfiks disebut kadabrak fiks atau kata perimbuhan. Anfiks dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu prefiks, sufiks, konfiks, dan infiks. Prefiks ialah infiks imbuhan yang ditempatkan di bagian muka dasar. Di awalan dimaknakan suatu perbuatan pasif, contoh dibaca atau dibaca. Awalan terimbuhan menyatakan makna sebagai berikut: menyatakan sifat terbaik, terhebat. Awal ke tidak memiliki bentuk perubahan khusus, tetapi memiliki makna menyatakan urutan. Contoh, 1, kedua, dan ketiga. Yang kedua, sunfiks digunakan di bagian belakang kata atau diletakkan pada akhir dasar. Seperti akhiran. Pada umuman akhiran membentukkan kata benda. Misalnya pukulan, manisan, satuan, ratusan. Akhiran. Nah, akhiran itu ada berfungsi untuk membentuk kata kerja. Akhirkan atau itu merupakan kata kerja untuk infinitif pemerintah. Contoh, panas adalah kata sifat. Jadi panaskan kata kerja, panisi kata kerja. Afiks yang ketiga yaitu konfiks, merupakan gabungan prefiks dan sufiks yang dilekatkan sekaligus pada awal dan akhiran dasar. Contoh dari kata me dan kan yang menyatakan kegiatan aktif seperti mengirimkan, mematukan. Kemudian afiks yang keempat yaitu infiks, sisipan. Infiks adalah imbuhan yang terletak di dalam kata yang menyatakan banyak dan bermacam-macam. Contohnya tali temali yang artinya terdapat bermacam-macam tali. Kemudian infiks juga menyatakan intensitas, frekuentif artinya menyatakan banyaknya waktu. Contoh getar gemetar yang artinya menunjukkan banyaknya waktu getar atau gerak suatu benda. Almorf dalam beberapa morfem. Morfem adalah satuan terkecil yang mengandung makna. Dengan kata terkecil berarti satuan. Itu tidak dapat dianalisis menjadi lebih kecil lagi tanpa merusak maknanya. Umpamanya, bentuk membeli dapat dianalisis menjadi dua bentuk terkecil, yaitu me dan beli. Bentuk me adalah sebuah morfem, yakni morfem afiks yang secara gramatikal memiliki sebuah makna, dan bentuk beli juga sebuah morfem, yakni morfem dasar yang secara leksikal memiliki makna. Kalau bentuk beli dianalisis lagi menjadi lebih kecil, menjadi be dan li, keduanya tidak memiliki makna apa-apa, jadi keduanya bukan morfem. Menurut seorang ahli bahasa Indonesia mengatakan bahwa morfem ialah satuan gramatik yang terkecil. Morf adalah ujaran aktual dari bentuk morf, dan almorf adalah varian dari bentuk morf. Agar pengertian almorf dan morf lebih jelas, marilah kita ambil contoh-contoh dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama dari kata membuat, membeli. Yang kedua dari kata mendidik, mendapat.
pengaturan dan hubungan kata dengan kata atau dengan satuan lain yang lebih besar. Yang kedua, cabang ilmu linguistik tentang susunan kalimat dan bagiannya. Ilmu tata, kalimat, dan ilmu nahu. 3. Subsistem ilmu bahasa yang mencangkup hal tersebut. Pengertian sintaksis menurut para ahli. Yang pertama ada M. Ramlan. Menurut M. Ramlan, ia mendefinisikan pengertian sintaksis sebagai cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, hingga frasa. Yang kedua, Manaf. Sedangkan Manaf menuliskan bahwa sintaksis merupakan salah satu cabang dari linguistik yang membahas mengenai struktur internal kalimat. Struktur internal kalimat ini termaksud di dalamnya adalah frasa, klausa, serta kalimat. Yang ketiga, menurut Carney. Menurut Carney, pengertian sintaksis sebagai studies of level of language that slide between words and the meaning of understood sentence, yang apabila diartikan berarti kajian mengenai level bahasa yang menekankan pada kata dan makna ujaran dari sebuah kalimat. Yang keempat, menurut A. Cair, ia mengartikan sintaksis sebagai cabang linguistik yang mengkaji tentang satuan-satuan kata dan satuan lain di atas kata, frasa, kalimat, dan lain sebagainya, hubungan satu dengan yang lainnya, serta penyusunan hingga menjadi satuan ujaran. Objek kajian sintaksis. Yang pertama adalah kata. Kata merupakan satuan terkecil dalam sintaksis yang memiliki peran sebagai pengisi fungsi sintaksis, memberikan tanda kategorisasi sintaksis, serta sebagai perangkai dalam satuan atau sebagian sintaksis, di atasnya frasa, klausa, kalimat. Kata sebagai pengisi satuan sintaksis dapat terbagi menjadi dua macam, yaitu kata penuh dan kata tugas. Yang kedua adalah frasa. Menurut Kerr, frasa dapat diartikan sebagai gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif, tidak berstruktur subjek, predikat, dan objek, dan mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam sebuah kalimat. Sederhananya, frasa dapat diartikan sebagai gabungan kata yang memiliki predikat. Beberapa contoh frasa adalah kambing hitam. Yang ketiga adalah klausa. Klausa merupakan satuan sintaksis yang terdiri dari dua kata atau lebih dan memiliki unsur predikat di dalamnya, bersifat predikatif. Menurut M. Ramlan, klausa dapat diartikan sebagai satuan gramatik dan terdiri atas predikat, dapat disertakan subjek, objek, pelengkap, dan keterangan maupun tidak. Dan yang keempat adalah kalimat. Menurut M. Ramlan menyebutkan bahwa kalimat dapat diartikan sebagai satuan gramatikal yang dibatasi dengan adanya jeda panjang serta disertai oleh nada akhir atau intonasi turun atau naik. Intonasi kalimat inilah yang kemudian menentukan satuan kalimat, bukan oleh banyaknya kata yang ada di dalamnya. Analisis sintaksis. Analisis sintaksis berkaitan dengan peran kajian sintaksis sebagai cabang ilmu linguistik yang mengkaji tentang seluk-beluk pembentukan kalimat. Kegiatan dalam analisis sintaksis meliputi identifikasi unsur-unsur pembentukan kalimat. Menurut
secara sistematis, sintaksis terdiri atas 3 tataran, yaitu tataran fungsi, kategori, dan peran. Analisis sintaksis melihat pada ketiga tataran ini. Berikut adalah penjelasan mengenai analisis sintaksis dan fungsi serta kategorinya. Fungsi sintaksis. Yang pertama adalah subjek. Subjek memiliki peranan pokok dalam sebuah kalimat. Dalam analisis fungsi sintaksis, subjek biasanya ditandai dengan huruf S besar. Subjek dalam satu kalimat dapat diidentifikasikan dengan menggunakan pernyataan apa atau siapa dan umumnya terletak di awal sebelum penulisan predikat. Contoh subjek adalah sebagai berikut. Ayah sedang memasak ayam goreng di dapur. Kata ayah adalah subjek, pelakunya. Yang kedua, contoh kedua adalah orang itu sedang menggambar pemandangan di kanvasnya. Orang itu adalah subjek karena ia yang melakukannya. Dan contoh yang ketiga adalah nenek yang sedang menyeberang jalan itu tinggal di dekat rumah saya. Nenek yang sedang menyeberang jalan itu adalah subjek. Predikat. Predikat merupakan unsur yang tidak kalah penting yang harus ada di dalam kalimat. Predikat memiliki fungsi penting dalam kalimat, yaitu sebagai unsur inti kalimat. Predikat dapat berupa kata kerja, kata sifat, kata bilangan, frasa kerja, frasa sifat, dan frasa bilangan. Di dalam sebuah kalimat, predikat biasanya ditandai dengan huruf P besar. Contoh penulisan predikat pada kalimat: 1. Ayah sedang memasak ayam goreng di dapur. Kata memasak adalah P atau predikat. Orang itu sedang menggambar pemandangan di kanvasnya. Kata menggambar adalah P atau predikat. Ketiga yaitu objek. Objek ditulis setelah predikat. Objek merupakan unsur yang dapat dituliskan atau tidak dalam sebuah kalimat. Meskipun begitu, dalam sebuah kalimat transitif objek wajib untuk dituliskan. Objek dapat berupa kata atau frasa benda. Mudahnya, objek dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikenal tindakan atau subjek. Penulisan objek biasanya ditulis dengan huruf O besar. Contoh penulisan objek dalam sebuah kalimat adalah: 1. Ayah sedang memasak ayam goreng di dapur. Kata ayam goreng adalah objek. 2. Orang itu sedang menggambar pemandangan di kanvasnya. Kata pemandangan yaitu objek. Fungsi sintaksis yang keempat adalah perlengkapan. Pelengkap merupakan unsur dari kalimat yang memiliki fungsi untuk melengkapi informasi serta menjadi pelengkap dari objek. Pelengkap biasanya ditulis pel, terkadang memiliki fungsi yang serupa dengan objek karena sama-sama merupakan kata atau frasa nomina. Pelengkap juga biasanya ditulis langsung setelah predikat. Meski begitu, salah satu yang membedakan keduanya adalah apabila kalimat transitif aktif diubah menjadi kalimat pasif. Pelengkap tidak bisa dijadikan subjek sebagaimana objek. Nah, untuk
kelima ada keterangan. Keterangan biasanya ditulis dengan ket, merupakan unsur dalam kalimat yang memiliki fungsi untuk memberikan keterangan informasi mengenai waktu, tempat, suasana, dan sebagainya dalam sebuah kalimat. Unsur keterangan bisa diartikan sebagai unsur tambahan dalam kalimat. Penulisannya fleksibel, tidak selalu berada di akhir kalimat, dan bisa ditambahkan atau tidak. Manaf menyebutkan terdapat beberapa jenis keterangan. Di antaranya adalah keterangan tempat, waktu, alat, cara, penyerta, perbandingan, sebab, akibat, syarat, pengandaian, serta atributif. Beberapa ciri dari keterangan di antaranya: yang pertama, merupakan unsur tambahan dalam kalimat, sehingga tidak wajib untuk dituliskan dalam kalimat. Yang kedua, penulisannya dapat berpindah-pindah tanpa harus mengubah struktur serta makna kalimat. Yang ketiga, dapat diisi dengan adverbial, adjektiva, frasa adverbial, frasa adjektiva, hingga klausa terkait. Nah, selanjutnya kategori sintaksis. Kategori sintaksis merujuk pada bentuk-bentuk tertentu yang memiliki peran untuk menggambarkan perbedaan kata-kata yang digunakan untuk membentuk suatu kalimat. Menurut Kerr, kategori sintaksis merupakan jenis atau tipe kata yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Menurut Alwi, dalam bahasa Indonesia terdapat 4 kategori sintaksis utama, yaitu verba atau kata kerja. Yang kedua ada nomina atau kata benda. Yang ketiga ada adjektiva atau kata sifat. Dan yang keempat ada adverbia atau kata keterangan. Selain 4 kategori tersebut, terdapat juga kata tugas yang terdiri dari preposisi yang artinya kata depan dan konjungsi yang artinya kata sambung. Dan simpulan dari materi kami adalah morfologi merupakan tata kelola bahasa yang dipakai dalam membentuk kalimat agar sistematis dan juga mudah dicerna oleh khalayak ramai karena identik dengan proses dan penggunaannya. Sedangkan sintaksis merupakan salah satu cabang dari ilmu linguistik yang kajiannya mencakup seluk-beluk tata bahasa dalam satuan kalimat. Keduanya sama-sama mengkaji mengenai tata bahasa. Perbedaannya, morfologi mengkaji dengan melihat hubungan gramatikal yang ada pada kata-kata hingga kalimat. Sementara sintaksis mengkaji hubungan gramatikal di luar batas kata dalam satuan kalimat.